Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, in muttu ana faqad halaka Abu Quhafah. Kalau aku dikejar ini mati, yang mati cuma Abu Quhafah, yakni Abu Bakar Siddiq mut. Tapi in mutta anta faqad halakatil ummah. Tapi kalau sampai engkau yang meninggal, umat ini hancur semua. Beliau mengajarkan doa yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar muridnya Rasulullah, mertuanya Rasulullah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Nabi ditanya tentang orang yang paling dia cintai adalah Sayyidina Abu Bakar. Di antara semua yang sebaya dengan beliau, yang paling dicintai adalah Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana tidak, sedangkan sahabat yang suhbahnya, pertemanannya dengan Nabi Muhammad mansus itu hanya beliau. Makanya apabila kita ingkar suhbah seorang dari sahabat, tidak kafir. Jadi kalau ada orang bilang Sayyidina Umar bukan sahabat, ini bukan sahabat, nggak dikafirkan ya, cuman fasik orang itu. Kecuali kalau jumlatan minas sahabah, banyak diingkari kesahabatan. Tapi satu-satunya sahabat yang kalau kita ingkari pertemanannya dengan Nabi kafir. Kena siapa beliau? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, tidak bisa diingkari. Idh qala li sahibihi, karena di Quran Allah mengatakan ketika berkata Nabi Muhammad kepada sahibihi, suhbahnya mansus fil Quran, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah itu pengawasannya bersama kita. Kemudian beliau menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya. Ya, sampai dalam riwayat ketika beliau baginda Muhammad masuk ke gua Thawr itu sapi. Ya, sapi, karena diriwayatkan guanya itu sebesar lubangnya sapi, makanya panggil Thawr. Masuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama beliau ketika dikejar-kejar. Dalam riwayat Sayyidina Abu Bakar la yahzan an nafsihi. Sayyidina Abu Bakar itu tidak takut buat dirinya. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, in muttu ana faqad halaka Abu Quhafah. Kalau aku dikejar ini mati, yang mati cuma Abu Quhafah, yakni Abu Bakar Siddiq mut. Tapi in mutta anta faqad halakatil ummah. Tapi kalau sampai engkau yang meninggal, umat ini hancur semua. Makanya tidak usah, kata beliau, tidak usah sedih, Allah tahu. Maka betul Sayyidina Abu Bakar melihat mukjizat Nabi SAW ketika orang-orang kafir tadi itu, orang kafir itu punya satu ilmu, orang-orang Quraisy, orang jahiliyah dulu itu punya satu ilmu namanya ilmu tatabu'il athar. Ilmu tatabu'il athar itu ilmu yang bisa mengetahui jejaknya orang. Dalam riwayat itu jangan cuma 1-2 jam, setahun pun bisa, saking pinternya. Makanya kan sebagian ulama mengatakan makna jahiliyah, zaman jahiliyah itu bukan jahiliyah ilmu, jahiliyah adab, jahiliyah tidak kenalnya mereka dengan Allah. Itu bukan ilmu. Kalau ilmu mereka pandai, ilmu nujum pintar, ilmu perbintangan pintar, ilmu tatabu'il athar ini pintar. Orang tahu bekas jalannya orang 1-2 hari itu sudah hebat. Ini bisa setahun orang-orang dulu itu. Saking pandainya mengetahui tentang tatabu'ul athar. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW masuk ke gua tersebut, kata mereka apa? Nabi dakhilal ghar. Kedua orang ini ada dalam gua. Wa illa ibtala'atul ard, masuk di tenggelam bumi, rafa'ahu ila sama, atau diangkat ke langit. Pasti ilmunya. Ilmunya itu pasti. Nabi di dalam.
Kalau enggak, ditelan bumi atau diangkat ke langit. Bas, gak ada lain. Sana, kanan, kiri tidak mungkin. Di sini pasti. Tapi ilmu mereka di bawah kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada gunanya. Orang-orang yang ngejar Nabi SAW lihat di situ ada ankabut, laba-laba yang satu pun nggak ada sobek. Mestinya ya sobek, ya memang sobek ketika Nabi masuk sobek, tapi subhanallah ankabut yang biasanya itu laba-laba yang biasanya buat sarang itu butuh waktu berapa minggu atau mungkin berapa bulan, ini cuma berapa detik, nggak kelihatan, tahu-tahu loh, nggak mungkin Nabi itu, ya merobek, nggak merobek, tempatnya segitu nggak mungkin. Satu, kedua ada hamamah. Di situ ada sarangnya burung dara. Itu juga begitu. Utuh. Burung dara itu bikin sarang. Nah, sarangnya kan pasti keinjek. Nggak mungkin Rasulullah loncat gitu. Subhanallah. Mereka lihat bahwa ilmumu salah. Karena keyakinan kami nggak mungkin masuk di sini. Sedangkan di sini ada ankabut dan di sini juga ada hamamah. Selesai. Di dalam nggak terus selesai. Nabi kalau keluar ketahuan lagi. Beliau di situ nunggu. Dalam penantiannya Nabi SAW manusia yang butuh makan. Sayyidina Abu Bakar juga butuh makan. Siapa yang senantiasa ngambilin makanan? Anaknya Sayyidina Abu Bakar, namanya Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Ini Sayyidina Abu Bakar ini, Masya Allah. Asma binti Abi Bakar yang seperti itu. Aisyah zaujatu Nabi SAW. Kurang dekat apa sama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Asma binti Abi Bakar tiap hari keluar dari rumah hanya nganterin makanan buat Rasulullah. Naik loh gunung itu, gua Thawr itu, naik gunung dulu, bukit gitu tinggi sampai di atas baru ada gua ngasih makan. Wayurwa, dan dalam riwayat disebutkan annaha Sayyidatuna Asma itu tiap hari ketika ngasih makan ayahnya dan Nabi SAW hamil di usia hamil 9 bulan. 9 bulan. Bayangkan kan apa namanya, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pernah suatu saat beliau tuh ngajak para pemuda di Mekah untuk ayo coba napak tilas kita ke Gua Thawr untuk supaya tahu di tempat itu Rasulullah itu sembunyi. Pasti itu tempat berkah sudah, karena Rasulullah berlindung di situ. Itu ngajak para pemuda berhenti, capek. Seketika sampai di atas, beliau berkata, tahu nggak kalian? Capek nggak kalian? Capek. Bahkan ada yang ngomong di situ, insya Allah Habib, ini pertama dan terakhir di hidup saya sudah. Cukup sudah naik gunung kayak gini. Ya. Kemudian kata beliau, tahu nggak? Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar tiap hari ngasih makan ayahnya dan Rasulullah dalam keadaan hamil 9 bulan di sini. Dan jalan dari kota Mekah. Kita ini enggak. Kita masih naik mobil sampai di kaki gunung baru jalan. Mereka dari Mekah, dari Ka'bah itu loh, jalan ke sini tiap hari cuma ngasih makan Nabi. Ya. Masya Allah. Dinikah Sayyidatuna Asma dengan Sayyidina Abdullah. Punya anak namanya Sayyidina Zubair bin Abdullah. Kemudian ya, makanya ketika itu punya anak Sayyidina Zubair. Zubair ketika dilahirkan itu waktu di hijrah. Maka keberuntungan beliau Sayyidina Zubair itu habis lahir langsung belum makan apa-apa, belum disusui, dibersihin gitu aja dikasihkan Rasulullah. Ditahnik sama riknya Nabi, nggak pakai apa-apa, riknya Nabi. Makanya Sayyidina Zubair itu tidak bisa bohong, tidak bisa mujamalah, istilahnya tidak bisa kecuali hak yang disampaikan hak. Kata beliau, gimana tidak, yang pertama kali aku hirup dalam kehidupan ini bukan susu ibuku, tapi riku Rasulullah. Kata